Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Untuk pagi ini saya cuma bahas mengenai cara setting diafragma, speed dan juga ISO dalam kamera HP. Tentu dalam kamera HP kalian bisa setting secara manual selain auto, sehingga kalian lebih paham. Oke, untuk detailnya silahkan simak tutorial berikut ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya channel ini. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman, pagi ini saya coba bahas mengenai hal yang cukup penting dalam aspek fotografi, di mana meliputi bagaimana cara melihat menggunakan speed, diafragma, dan ISO atau ASA. Oke, saya terangkan secara singkat dan jelas dan gampang dimengerti tentunya. Untuk speed adalah kecepatan lensa untuk mengcapture suatu gambar. Jadi itu dalam kamera ada speed. Variasinya ada speed dari slow speed atau high speed. Jadi bisa 1/6, bahkan 1 detik, 2 detik, 3 detik, 15 detik, sampai 1/60, 1/30, 1/60, sampai dengan high speed bisa 1/1000, 1/2000 dan seterusnya. Oke. F-number ini hal yang penting, nanti saya terangkan sebentar. Kalau ISO adalah kepekaan sinar yang masuk ke dalam kamera melalui lensa. Oke. Ini ISO variasi ada ISO kecil sampai besar. Penggunaan ISO kecil ada misalnya dari 50, 100, bisa 400, bisa 800, 1000, 1600, 2000, bahkan kamera sekarang sampai ISO-nya bisa sampai 16.000, 20.000 dan grainy-nya sangat minim. Oke. Penggunaannya ISO gimana? ISO dipakai, ISO kita setting kalau misalnya untuk motret yang gelap, untuk sunset kita usahakan untuk ISO yang lebih tinggi dibandingkan kita motret dengan cahaya yang berlimpah pada siang hari. Intinya itu aja. Jadi kalau motret sore kita ISO-nya naikin. Kalau motret siang dengan matahari terik, ISO-nya kita standar aja 50, 100 atau 200. Kalau misalnya motret yang low light dengan cahaya minim, ISO-nya harus 400, 800, bisa juga 4600 dan seterusnya. Ini di kamera yang SLR, tapi di handphone juga ada, kita bisa setting manual juga. Jadi intinya nggak usah terlalu bingung, nggak usah ribet, karena saya akan bawakan dengan simple dan mudah dimengerti dengan teman-teman yang baru belajar foto dengan kamera HP. Oke. Untuk diafragma adalah bukaan. Jadi kalau misalnya kita ada speed itu diafragma itu adalah bukaan pada lensa. Diafragma itu variasi, ada diafragma lebar yang dari 2, 4, 4,5, 5,6, 8, atau diafragma dengan f-number yang kecil seperti 11, 16, 22, 32, 36 dan seterusnya. Apa gunanya? Bagaimana makanya ini? Coba saya terangkan berikut dengan bagan ya, sebentar. Oke, untuk dibaratkan di sini saya punya keran ya, keran air ya. Ini aja, keran air. Di sini ada lubangnya. Di sini ada ember ya, ember. Oke, ember ini. Oke. Intinya keran ini adalah kita berikan speed ya. Kalau ini keran ini F-number diafragma atau bukaan ya. Jadi kalau misalnya untuk memenuhi satu ember yang let's say dengan cepat, maka kita bagaimana? Kita harus bukannya harus besar kan? Dibandingin kalau bukannya kecil berarti kan lama. Benar ya? Jadi kalau bukannya besar misalnya 4, 2,8, maka speednya akan lama apa cepat? Cepat dong. Kenapa cepat? Kenapa bisa lebih cepat? Karena ininya lubang airnya besar. Oke, berbanding terbalik jika kita pakai f-number-nya ininya lubang airnya kecil, misalnya 22, 16 atau 11, maka kita harus pakai speednya ini lebih lama karena kan penampangnya kecil, airnya lama keluar, berarti ini kan perlu waktu yang lebih lama gitu loh. Ini perlu lama. Jadi speednya bisa 1 second, bisa 2 second, bisa 1/30 misalnya, tergantung. Oke, itu aja yang ditangkap. Jadi untuk memenuhi, kalau seandainya itu tadi case by case yang tadi ya, untuk format, untuk dapat foto yang normal diperlukan. Jadi f-numbernya misalnya kecil,
sorry, f numbernya bukannya besar, f4,8 atau 3,5 gitu misalnya, atau 5,6 ya, ini berarti kan kita f numbernya besar, angkanya kecil memang. Ini kan bukannya besar, berarti speednya harus cepat gitu. Jadi gitu ya teman-teman, lebih paham. Kalau misalnya sebaliknya, ini kerannya airnya kecil, berarti ini speednya harus lebih lambat untuk memenuhi suatu ini. Kalau misalnya dia luber terjadi, kenapa luber bisa jatuh? Luber itu overexpose, jadi terlalu terang fotonya. Terlalu terang kenapa? Karena satu, speednya terlalu lama, dan juga f numbernya terlalu besar, jadi nggak balance. Jadi f numbernya besar, misalnya f nya misalnya 2,8, speednya juga cepat, ya udah akhirnya ini luber. Kalau gelap fotonya gimana? Kalau gelap f numbernya kecil, misalnya 11, speednya juga cepat, karena sebenarnya untuk perlunya kita speednya harus slow untuk f number yang kecil, jadi dia balance gitu, intinya gitu. Jadi sama dalam foto pun harus yin and yang, harus balancing itu nggak harus 50 by 50 gitu, kadang-kadang 70, 30, 80 atau 20 gitu dan seterusnya. Jadi semuanya saling terkait, karena ini basic. Kalau kalian ya oke, gimana cara nentuin? Very simple. Kalau motret misalnya benda bergerak, speednya harus apa? Cepat. Speednya cepat berarti bukannya harus lebar gitu. Kalau motret benda yang sore hari, berarti speednya harus lambat, f numbernya kecil gitu, intinya gitu. F numbernya kecil berarti ISO harus naik besar, seperti tadi yang di awal saya bilang. Intinya itu aja. Jadi ini dipahamin. Seenggaknya kalian pakai kamera pun bisa setting di yang manual, jadi kalian bisa tahu cara ngesetnya. Kalau kamera yang memang ini manual, tentu ada setting tersendiri. Kamera yang HP tentu akan lebih secara manual, karena kalian akan mengerti. Jadi setelah capture foto, ada metadata, akan ada f number, ada speed, dan diafragma berapa. Oke, demikian tutorial saya tentang diafragma, speed, dan ISO. Semoga teman-teman mengerti. Apabila teman-teman ada yang ingin tanyakan, bisa email saya, nanti akan saya jawab segera ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and comment channel saya. Selamat mencoba.